Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, semuanya sehat? Sehat ya? Ya, hari ini kita kembali bertemu dengan semangat baru tentunya dan dengan suasana baru juga di kelas ini. Udah semangat belum hari ini untuk belajar? Ayo kita cek semangat dulu ya. Nah, Ibu akan bilang cek semangat dan kalian akan jawab semangat, semangat, semangat. Oke? Cek semangat, 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 semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Siapa yang ingin memimpin doa? Ayo, siapa yang mau? Arya? Iya, silahkan Arya. Terima kasih Arya. Baik, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu terlebih dahulu. Ketika Ibu bilang, Ibu menyebut nama kalian, angkat tangannya ya. Oke, Ibu mulai. Agung Jeno Prasetya, hadir ya. Baik. Arya, hadir. Selin Judith, hadir. Felix, ya ada ya. Giselle, Karina ada. Mark ada? Oh, ada ya Mark ya. Renjun, oh ya ada. Sidnan hadir hari ini? Hadir ya Sidnan ya. Baik. Wina hadir. Yeji juga hadir. Jane Malik ya. Iya juga. Oke, semuanya berhadir pada hari ini ya. Lengkap semuanya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita regangkan dulu jari-jari tangannya supaya nanti waktu kalian nulis itu nggak pegal. Kayak gini ya. Kita pelemasan dulu. Jari-jari kalian seperti ini kan? Ya. Oke. Itu yang di belakang. Arya, ikuti Ibu. Seperti ini. Nah, terus kayak gini kan tangan kanannya. 1, 2, 3. Tangan kiri. Terus ke belakang kayak gini. Kanannya juga. Baru dikibas-kibas kayak gini. Oke ya. Nah, gimana tangannya udah relax? Nah, kalau udah relax berarti siap untuk belajar ya. Nah, baik anak-anak. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kemarin. Kita memasuki tema 3, subtema 1 pada pembelajaran kedua. Oke ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak, kalian diharapkan mampu untuk menemukan hak dan kewajiban sebagai warga negara, warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan. Nah, terus kalian juga diharapkan mampu menuliskan refleksi diri mengenai hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan, ya. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menjelaskan cara melakukan penaksiran desimal, dan kalian juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan penaksiran bilangan desimal. Nanti kalian juga diharapkan mampu menjelaskan teknik membuat kolase, dan di penghujung pembelajaran kita nanti kita akan juga membuat sebuah kolase.
Baik, nah pada pertemuan yang sebelumnya, pada pertemuan kemarin, kalian sudah mempelajari tentang tanaman padi, ya. Masih ada yang ingat kemarin kita belajar padi kan? Iya, betul. Betul Arya ya. Nah, betapa banyak manfaat dari tanaman padi. Ya kan, sebagian besar orang Indonesia itu makanan utamanya adalah nasi yang berasal dari padi. Ya, nah, oke, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu bagi dulu deh kalian menjadi 3 kelompok ya, biar nanti waktu penugasan, waktu diskusi kelompok itu udah duduk di masing-masing kelompok. Baik, kelompok yang pertama dicatat ya, atau ingat, kelompok 1 itu Agung, Selin, Felix, sama Karina. Ya, langsung aja ya kalian yang kelompok 1. Kelompok 1 duduknya di sebelah kanan Ibu, di sini ya. Oke. Nah, kelompok 2 ada Arya, Giselle, Mark, dan Jane. Ya. Kelompok 2 di belakang situ ya. Ya di belakang, ya tepat sejajar sama Ibu ini ya. Oke. Kelompok 3 ada Renjun, Sidnan, Wina, dan Yeji. Ya, kalian di sebelah kiri Ibu ya. Ya, sesuaikan dulu tempat duduknya anak-anak. Oke, ya. Ya, itu tasnya ditaruh dulu. Baik. Oke, nah karena kalian sudah duduk secara berkelompok seperti ini, mari kita lanjutkan pembelajaran kita ya anak-anak. Oke. Tadi kita sudah membahas tanaman padi ya. Kemarin kita udah belajar mengenai tanaman padi. Nah, sekarang coba kalian baca pada layar ya. Nah, di layar Ibu akan menampilkan dulu pada layar LCD. Baik, nah di situ ada sebuah cerita pendek, di mana setiap hari katanya Benny, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Mereka di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengatakan, namun seringkali ya ibu dari Benny mengingatkan kepada adik Benny bahwa selalu ambil nasi secukupnya saja. Namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya, dia selalu mengambil secukupnya. Nah, dari cerita tersebut, dari teks itu, coba kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing. Ya, apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Terus, yang kedua, apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Yang ketiga, manakah yang menurut kalian telah bersikap bijak terhadap makanan? Nah, ketika adik Benny itu membuang makanan, apakah siapa saja yang dia rugikan? Ya. Ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Dan yang terakhir, ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya?
Baik, nah sekarang coba kalian diskusikan dulu bersama kelompok masing-masing. Tulis jawabannya pada kertas. Ya, kertas lembar. Ya, seperti itu. Silahkan berdiskusi terlebih dahulu. Baik, sudah selesai diskusinya anak-anak? Sudah selesai ya? Oke, nah kalian presentasikan salah satu perwakilan kelompok. Itu presentasikan hasil diskusi kalian ke kelompok yang lainnya. Ya, jadi bergilir ke kelompok-kelompok lain. Oke, ya. Baik, nah Ibu akan hitung, Ibu akan mengaba-aba dengan tepuk tangan. Jadi kalian, ini kan ada tiga perwakilan ya. Nanti kalau Ibu tepuk tangan seperti ini, itu kalian putar dari sini ya. Dari area, putar ke kelompok satu terlebih dahulu. Kamu mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kamu tadi. Nah, selanjutnya diputar lagi sampai ke kelompok 2 kamu mendiskusikannya. Oke? Ibu mulai. Jika Ibu tepuk tangan, berarti kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ke kelompok lain. Oke? Mulai. Oke, Ibu akan sambil memperhatikan kalian ya. Baik. Nah, semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai apa yang dilakukan adik Beni dan Beni. Nah, anak-anak, tanaman itu mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga mempunyai kewajiban untuk cermat dan bijak dalam menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau orang-orang di dunia ini banyak seperti adik Beni. Berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap harinya? Ya kan? Nah, sekarang coba Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian perhatikan di layar ya. Jadi berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Nah, simak videonya, video berikut ini. Nah, ini adalah video proses menanam padi hingga menjadi beras, hingga menjadi nasi yang ada di hadapan kita setiap kita ingin makan. Banyak sekali ya prosesnya. Langkah pertamanya itu ada apa itu? Ada bibit padi yang harus disemai pada tempat khusus. Terus selagi menunggu tumbuhnya padi, petani akan menyiapkan lahan padi dengan cara pembersihan lahan, penggenangan lahan, dan olah tanah atau dibajak. Nah, saat berusia 3-4 minggu katanya, bibit padi dipindah pada lahan yang sudah disiapkan. Padi ditanam secara manual maupun menggunakan bantuan mesin. Kemudian, setelah proses penanaman selesai, selanjutnya akan masuk tahap pemeliharaan. Ya. Nah, penyiangan, pemupukan gitu, pengendalian gulma, pengairan, pemenuhan kebutuhan air padi baik secara kualitas maupun kuantitas. Terus dipupuk ya. Katanya pemupukan adalah pemberian unsur hara untuk tanaman agar padi tumbuh subur.
beberapa bulan pasca tanam, ketika kondisi fisik bulir padi hampir keseluruhan menguning, katanya maka padi siap untuk dipanen. Panen padi bisa dilakukan secara manual ataupun menggunakan mesin. Padi yang sudah dipanen akan dikumpulkan, kemudian bulir padi dipisahkan dengan batangnya, tuh seperti mesin, dipakai mesin itu ya, untuk menghasilkan kualitas beras yang bagus. Bulir padi dijemur di bawah terik matahari yang panas. Kemudian bulir padi digiling untuk memisahkan antara bulir beras dan kulitnya. Nah, baru jadilah beras. Nah, beras itu pun tidak bisa langsung kita makan seperti pada gambar itu, dimasak dulu baru jadilah nasi, yaitu makanan yang sehari-harinya ada di meja makan kita. Nah, begitu rumit dan begitu lama ya proses dari padi untuk menjadi nasi, sehingga kita tidak boleh gitu membuang-buang padi karena proses untuk menjadikan nasinya itu sangat lama, lumayan lama ya. Nah, di sini siapa nih yang masih saja membuang-buang makanan? Ada yang masih membuang-buang makanan? Siapa? Agung? Agung masih membuang-buang makanan. Aduh ya. Jadi Agung, kamu udah ngeliatin tadi proses penanaman padi hingga menjadi nasi. Itu prosesnya lama dan memerlukan tenaga ya. Jadi jangan buang-buang nasi lagi ya. Bijaklah terhadap makanan. Nah, makanan itu adalah sumber energi, sehingga kita tidak boleh membuang-buangnya. Jika kita membuang-buang makanan, artinya kita telah boros menggunakan energi, ya. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut ya. Ibu tampilkan di layar. Baik, nah ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Nah, ini kalian bisa diskusikan sama kelompok, tapi kita sambil ini ya, sama-sama mengupas pertanyaan-pertanyaannya. Apa yang dilakukan orang tersebut? Nah, pada gambar A apa? Ya, betul Selin. Pada gambar A itu orang menebang pohon. Gambar B itu menanam pohon ya. Gambar C itu mencabut tanaman yang masih kecil. Terus, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A? Iya, benar Yeji, itu tidak baik karena dia telah menebang pohon di hutan dan merusak lingkungan ya. Yang gambar B itu baik karena dia menjaga kelestarian tanaman. Yang gambar C itu juga tidak baik karena dapat merusak tanaman ya. Dampak bagi lingkungan. Nah, pada gambar A itu apa dampaknya? Ya, Felix ya. Felix, apa dampaknya Felix bagi lingkungan? Ya, benar. Yang gambar A, hutan menjadi gundul. Yang gambar B, lingkungan. Betul ya. Betul-betul. Banyak tanaman yang rusak. Dampak bagi orang lain itu gambar A itu apa? Dampak bagi orang lain. Iya, betul Gisel. Gambar yang A itu kan hutannya jadi gundul nanti, ya kan? Gambar B itu dampak bagi orang lain yaitu orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah dan udara menjadi segar. Yang gambar C itu orang lain tidak dapat menikmati keindahan dan tidak dapat mendapatkan udara yang segar. Nah, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Ya, iya. Karina? Yang gambar A,
Iya betul ya, itu melanggar hak orang lain. Kenapa? Karena dengan menebang pohon sembarangan itu hutan berarti pelanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Yang gambar B itu tidak melanggar karena dia menanam tanaman, justru dia membantu orang lain. Yang gambar C itu juga termasuk melanggar hak orang lain karena dia merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain menikmati keindahan tanaman tersebut, ya. Nah, terus apakah orang tersebut sudah melakukan kewajibannya? Pada gambar A itu tidak, ya, belum melakukan kewajiban, seharusnya dia memanfaatkan hutan dengan bijak. Yang gambar B, iya Wina, betul ya. Yang gambar B itu sudah, karena dia sudah menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Yang gambar C itu belum, karena dia merusak tanaman. Ya, itu tindakan yang tidak baik. Nah, apakah yang sebaiknya dilakukan oleh berdasarkan gambar-gambar itu? Betul. Gambar A itu menebang hutan sembarangan harus dihukum anak-anak, ya. Terus yang gambar B, yang sebaiknya dilakukan mengajak orang lain. Betul. Betul Gisel, mengajak orang lain untuk melakukan penanaman juga seperti dia ya. Dan yang C itu seharusnya yang dia lakukan sebaiknya tidak menyakiti tanaman. Ya. Karena apabila kita menyakiti tanaman, itu artinya kita melanggar hak ya. Kita mengambil hak orang lain untuk dapat memiliki udara yang segar. Kita melanggar hak orang lain untuk dapat menikmati keindahan lingkungan, dan kita juga tidak menjalankan kewajiban kita untuk menjaga tanaman. Baik, selanjutnya, tahukah kalian bijak dalam memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya ya? Mengambil makanan secukupnya itu adalah hal yang bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Dan kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat makanan. Nah, kalian tahu nggak bahwa diperkirakan ada 1,3 miliar ton makanan hilang atau dibuang setiap harinya, setiap tahunnya. Nah, itu merupakan fakta anak-anak. Iya, benar Selin. Iya benar, itu fakta ya. Itu fakta yang berasal dari PBB. PBB yang mengatakannya. Diperkirakan 1,3 miliar ton. Nah, 1,3 miliar ton itu adalah bilangan taksiran anak ya. Nah, kita sekarang bagaimana cara menaksirkan bilangan desimal? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Ibu jelaskan dulu. Baik. Caranya itu hampir sama dengan ketika kalian membulatkan bilangan bulat. Ya. Nah, jadi cara menaksirkan bilangan desimal yaitu yang pertama dengan langkahnya yang pertama dengan melihat angka di belakang koma, baik itu per 10, per 100 maupun per 1000. Itu tergantung dari angka-angka yang berada di belakang komanya ya. Nah, kemudian dengan memakai patokan, jika angka di belakang komanya itu 0 sampai 4 ya, itu berarti tidak menambah angka di depannya atau tetap ya, angkanya tetap. Kalau dia urutannya itu semakin ke bawah ya, itu artinya tetap. Nah, kalau angkanya itu dari 5 sampai 9 itu artinya ditambahkan 1 angka di depannya. Nah, sebagai contoh ya, itu contohnya 0,313. Nah, itu per 10-nya di angka 3. Angka 3 pas tepat di belakang 0, itu per 10. Kalau per 100 itu angka 1, yaitu 2 angka di belakang koma. Kalau
Dan angka ketiga setelah koma itu adalah per 1000 ya. Per 1000. Jadi kalau misalkan ditanya itu taksirkan ke per 10 terdekat. Ke per 10 terdekat artinya kalian perhatikan angka 3 di belakang koma, yang tepat di belakang koma. Terus kalian lihat angka belakangnya itu kan 1. Artis kalau tadi berdasarkan patokannya apabila 0 sampai 4 itu artinya tidak menambahkan angka di depannya atau angka tetap ya. Sehingga penaksiran bilangan desimal yang mendekat per 10 itu 0,3. Oke. Nah, kalau per 100 ya yang mendekati per 100 terdekat berapa itu? Kalau di situ berarti di satu ya, di satunya itu. Nah, yang diperhatikan adalah angka 3. Karena 3 juga masih berada di 0 sampai 4, itu artinya dia tetap ya. Jadi hasilnya adalah 0,31. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu 3,599. Nah, yang angka 3 paling depan itu adalah satuan, sebutannya satuan. Ya. Nah, kalau ini dimintanya misalnya tentukan taksiran bilangan, bulatkan ke 1/10 terdekat ya. Ke 1/10 terdekat itu artinya di angka 5. Di angka 5 tandainnya itu per 10-nya di angka 5. Perhatikan di belakangnya lagi ada angka 9. Nah, karena 9 itu tadi kan patokannya 5 sampai 9 itu ditambahkan satu angka ya. Dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas. Karena dia 9 artinya dibulatkanlah ke atas, jadi yang angka 5-nya itu jadi 6. Jadi 1/10 terdekatnya itu adalah 3,6. Nah, kemudian gimana kalau misalkan pertanyaannya itu adalah bulatkan ke satuan terdekat. Kalau pertanyaannya bulatkan ke satuan terdekat, itu artinya yang dilihat patokannya adalah angka 3 yang paling depan, karena itu adalah satuan ya. Nah, kemudian lihat di angka 5 tepat di belakang koma. 5 itu 5 kan termasuk ke dalam 5 sampai 9 tadi dibulatkan ke atas ya, atau menambah satu angka. Nah, berarti karena dia 5 dibulatkanlah ke atas sehingga hasilnya adalah 4 ya, begitu. Paham anak-anak? Oke, sampai sini dulu paham? Paham ya? Oke, kalau paham, sekarang kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah, ini ada pertanyaan ya. Diskusikan dengan kelompok masing-masing tabel. Nah, ada tabel di buku kalian masing-masing. Coba lihat. Ibu tampilkan juga nih di layar ya. Di situ ada tabel nama tanaman, terus tingginya di dalam sentimeter sudah diketahui. Terus kalian cari tingginya dalam meter ya. Caranya itu dengan membagi 100. Masing-masing dibagi 100. Kemudian kalian bulatkan ke per 10 terdekat. Ya, nah ini latihan kalian bersama kelompoknya masing-masing. Itu ada 5 tanaman ya, 5 nama tanaman. Jadi ada 5 angka, 5 soal ya yang harus kalian kerjakan. Pertama, kalian ubah dulu tingginya itu kan dalam sentimeter, kemudian kalian ubah dulu ke dalam meter dengan cara dibagi 100. Kemudian baru dibulatkan ke per 10 terdekat. Oke. Baik anak-anak, silahkan kalian kerjakan dulu bersama kelompoknya masing-masing.
Oke, sudah? Sudah semua mengerjakannya, anak-anak? Sudah ya? Baik, nah kalau sudah, bisa dibacakan? Iya, hasilnya. Ya, betul sekali. Betul semua ya? Baik, berarti sudah paham. Nah, selanjutnya anak-anak, saatnya kita berkreasi ya. Kalian akan membuat kolase, sebuah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Tumbuhan kering ya. Oke. Nah, apa itu kolase? Nah, sebelumnya kolase itu anak-anak merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Ya. Nah, jadi Ibu sudah menyiapkan sketsa kolase. Nanti Ibu bagikan kepada kalian. Nah, cara membuat kolase itu nanti kita sebelum ini kita nanti keluar kelas, kita cari dulu tanaman atau daun-daun kering yang ada di halaman sekolah untuk membuat kolase ini. Ya, ini adalah sketsanya. Ya, nanti kita sama-sama keluar dulu cari daun kering atau batang daun, semua tanaman-tanaman kering ya yang bisa untuk kita buat kolase, ditempelkan. Nah, jadi ini ada sketsanya sudah Ibu buatkan. Ini ada bunga, terus ada kupu-kupu juga ya. Nih, ada kupu-kupu juga, terus ada ikan juga. Nah, nanti Ibu bagikan sketsanya ke masing-masing ini secara individu aja ya. Iya. Iya, duduknya masih berkelompok nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, masih berkelompok aja duduknya dulu nggak apa-apa, tapi ngerjakannya ini masing-masing ya karyanya. Nah, karya ini kita cari dulu. Nanti kita carinya bersama-sama ya ke halaman sekolah, cari daunnya. Nah, siapa nanti yang paling rapi, paling bagus hasil karya kolasenya, itu akan ditempel di mading sekolah. Ya, yang di depan kantor. Akan ditempel di sana nanti siapa yang paling bagus. Dan yang belum beruntung itu ditempel juga cuman di kelas kita ini aja ya, untuk menghias kelas kita ini supaya kelas kita makin bagus ya. Oke, ayo mari kita keluar dulu untuk mencari tanaman keringnya. Baik, sudah dapat semua daun keringnya? Sudah dapat semua ya? Oke, Ibu bagikan sketsanya, kalian kreasikan sekreatif mungkin ya. Oke, nah ini balik. Nah, Ibu juga sudah menyediakan lemnya ya, lem untuk menempelkan daun keringnya itu. Jadi ya, daun keringnya itu ditempelkan mengikuti sketsa yang sudah Ibu bagikan ini ya. Banyak nih sketsanya. Baik. Oke. Kerjakan dulu. Sudah selesai semuanya membuat kolase? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah, kumpulkan ke depan. Iya. Oke, ya. Oh, bagus semua ini karyanya. Bingung Ibu untuk menentukan siapa yang paling bagus. Jangan lupa tulis nama kalian ya di atasnya itu. Ya. Tulis nama kalian, jangan lupa.
Oke, Ibu seleksi dulu ya. Oke, ini bagus semua nih, punya Karina bagus, yang punya Yeji bagus, Hitnan bagus. Oke, nah dan ini yang paling bagus juga, nanti Ibu kasih reward ya. Rewardnya nanti Ibu akan berikan sebuah pulpen. Nah, ini nih yang paling bagus. Ya, ini ya. Nah, ini bentuknya ikan. Bentuk ikan ini dari Mark Erlangga. Nah, selamat Mark. Tepuk tangan dulu dong semuanya untuk Mark. Nah, karyanya ini nanti karena dia yang paling bagus, ini nanti ditempel pada mading sekolah. Nah, tapi yang lainnya jangan berkecil hati ya anak-anak, karena semuanya juga akan ditempel, tapi di dalam kelas kita ya. Baik. Nah, karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita, materi kita pada hari ini. Nah, Ibu akan membagikan soal evaluasi kepada kalian untuk menguji pemahaman kalian ya. Nah, sebelumnya kalian kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Ya, kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Ya, rapikan dulu ya. Ya. Oke, nah Ibu akan bagikan soal evaluasi. Kerjakan dulu, waktunya 30 menit ya. Ibu bagi. Nih, soalnya. Oke ya. Nah, kalau sudah selesai, kumpulkan ke tempat Ibu. Oke? Oke. Sudah selesai anak-anak? Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya. Baik, karena sudah selesai, apa saja? Mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa? Ayo. Siapa yang ingat? Masa udah lupa sih? Baru aja kan kita belajar ya. Baik. Iya, betul. Betul, Syitnan. Hari ini kita telah belajar mengenai hak dan kewajiban kita terhadap tanaman ya. Ya. Apa hak kita terhadap tanaman? Ya, hak kita adalah untuk memanfaatkan ya, untuk menggunakan manfaat dari tanaman ataupun tumbuhan. Kewajiban kita terhadap tanaman apa? Iya, menjaganya ya, dan menggunakannya secara secukupnya. Tidak membuang-buang makanan, itu salah satu kewajiban kita ya. Kita mempunyai hak untuk menikmati alam, kita mempunyai hak untuk menggunakan tanaman, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk tidak menggunakannya secara berlebihan dan untuk menjaganya. Kemudian kita belajar apa lagi tadi? Betul ya? Ya, kita tadi juga telah belajar penaksiran bilangan desimal. Siapa yang masih ingat gimana caranya? Gimana cara menaksirkan bilangan desimal? Iya, dengan memperhatikan angka di belakang koma. Terus, apa lagi tadi? Iya, kalau betul Jane, betul. Kalau 0 sampai 4 itu dibulatkan ke bawah ya, ataupun tetap. Kalau 5 sampai 9 itu dibulatkan ke atas ya. Betul. Nah, kemudian apa lagi tadi? Iya.
Bagus, bagus. Betul ya, betul Agung. Jadi tadi kita juga telah mempelajari teknik membuat kolase ya. Dan kalian juga sudah membuat secara langsung tadi ya. Soalnya kita sudah mencari daunnya juga di halaman sekolah. Terus kita membuat sama-sama ya, membuat masing-masing tadi. Dan karyanya pun kita pajang, kita tempel di kelas. Dan tadi punya Mark karena dia yang paling kreatif, paling rapi pekerjaannya, dan dia mendapat kesempatan untuk dipajang hasil karyanya di mading sekolah. Oke, nah jadi ya hari ini kita sudah mempelajari tadi hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat terhadap tanaman. Terus kita sudah belajar cara menaksirkan bilangan desimal dan juga teknik membuat kolase. Maka pembelajaran kita pada hari ini juga telah selesai. Oke, nah karena kita telah mempelajari semua materi pada hari ini, semoga materi kita pada hari ini dapat bermanfaat ya kepada kehidupan kalian sehari-hari. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya itu pembelajaran 3 ya. Masih di tema yang sama, yaitu tema berapa kita? Tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Jangan lupa dipelajari di rumah materi selanjutnya. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Agung? Ya, silahkan Agung. Baik, nah jangan lupa pulang ke rumah hati-hati di jalan, sehat-sehat ya, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Jangan membuang-buang makanan ya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Tentunya dengan semangat baru untuk memulai pelajaran. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, salah kata maupun perbuatan Ibu selama mengajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.